Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ruspin SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor peserta 2015-007-29854. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semangat pagi. Baik, hari ini kita kembali bertatap muka. Ya. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadirannya. Ya, ya. Silakan di angkat tangannya yang saya sebutkan namanya. Ahmad Alzam. Ya, oke. Al-Gisar. Andi Afkar. Andi Fauzan. Dia Sarafana. Fahira. Gibran Al-Tarik. Muhammad. Ya, Muhammad Rizki. Ada. Muhammad Taufan. Ya. Naura. Nur Asifa. Nur Muallim. Raka Andika. Salsabila. Siti Nafisa. Zahra Sakia. Nabila Sakira Anis. Ya, ada yang saya tidak sebut namanya. Tapi semuanya hadir ya. Hadir. Yang sudah tadi tersebut namanya ya. Ya, semuanya hadir ya. Jadi ini kehadiran tolong diperhatikan ya. Kehadirannya. Baik, untuk lebih bersemangat lagi, kita akan ice breaking ya. Ice breaking dulu. Ya, oke, bisa berdiri semua. Ya, jadi adapun judul ice breakingnya adalah buka tutup. Ya, oke. Ya, sekarang kita mulai ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum dikit. Digulung-gulung, lalu tertawa. Iya, tepuk tangan. Semangat? Iya. Semangat. Nah, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional ya.
Dan kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, oke. Bisa dilihat? Ya. Jadi marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Oke, bisa berdiri semua? Ya. Ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, baik. Oke, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran terlebih dahulu, marilah kita berdoa dulu ya. Ya, jadi siapa yang bisa memimpin doanya? Oke, ya, silakan. Ya, oke, ada yang bisa? Coba, silakan. Ya, ya, kamu. Silakan. Ya. Ya, oke, silakan. Ya, kita berdoa ya bersama. Oke. Doa dimulai. Ya. Oke. Jadi setelah kita berdoa agar kalian dapat mengikuti pembelajaran. Ya, bisa dilihat? Oke, jadi pada pembelajaran kita hari ini, ya ada tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama adalah setelah mengamati cerita sederhana melalui slide, peserta didik mampu menganalisis suatu permasalahan dengan benar. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu memberi saran atas suatu permasalahan dengan baik. Ya, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, melalui demonstrasi unjuk kerja,
peserta didik mampu membuat kalimat saran dengan bahasa yang baik. Ya, jadi yang ketiga ini sebentar. Nah, kita akan membuat ya namanya project ya, project. Jadi nama projectnya yaitu pohon saran. Jadi inilah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Ya. Jadi akan ya agar bersemangat mengikuti pelajaran kita hari ini ya. Ya. Ya, bisa dilihat di atas. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai pelajarannya. Kita akan memulai pelajaran. Ya. Jadi anak sekalian, silakan ya perhatikan kembali. Ya, perhatikan gurunya bicara. Ya. Sambil melihat ya tampilan yang ada di papan tulis. Ya. Karena kita akan memasuki pelajaran. Nah, sekarang yang berdasarkan tujuan yang ingin kita capai tadi yang sudah saya sampaikan, maka perlu anak-anak kalian terlebih dahulu tahu apa itu kalimat saran. Kalimat saran, ya. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Apa itu kalimat saran? Ya, coba. Berdiri, bisa berdiri? Coba. Kalimat saran adalah iya. Jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi, ya, yang diajukan kepada seseorang tentang suatu atau masalah. Ya, bisa dipahami sampai di sini apa itu kalimat saran? Ya, jadi ya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi, ya, yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Jadi itu yang disebut dengan kalimat saran. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa? Bisa? Masih semangat? Coba semangat pagi. Ya. Jadi ini masih pagi ya. Jadi harus semangat. Oke, sekarang kita ya dilihat lagi tampilan selanjutnya yaitu saat memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ya, sehingga orang lain tidak merasa tersakiti. Ya, karena saat kita sampaikan ya menggunakan bahasa yang santun. Ya. Gitu ya. Jadi saat memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ya. Bisa dimengerti? Bisa? Bisa? Ya. Baik. Dan sekarang lihat tampilan selanjutnya yaitu bagaimana cara menulis kalimat saran. Ya. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya
alangkah lebih baik, seharusnya, ya, yang lain sebagainya. Jadi ketika ingin menulis kalimat saran, ya, kita harus menggunakan kata sebaiknya, alangkah lebih baik, dan seharusnya. Ya. Selanjutnya, contoh kalimat saran. Contoh kalimat saran sebaiknya kamu lebih giat belajar lagi supaya naik kelas. Ya, ini ya. Jadi ada kata-kata sebaiknya di situ. Ya. Di kalimat itu ya. Jadi kata sebaiknya itu ditempatkan di awal kalimat. Ya, sebaiknya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, seharusnya kamu minum obat dari dokter dengan rajin supaya lekas sembuh. Ya. Jadi contoh yang kedua itu menggunakan kata seharusnya. Nah, bisa dimengerti? Bisa? Ya. Kemudian contoh yang ketiga, jika kamu pergi bermain, alangkah lebih baiknya kamu meminta izin kepada orang tua terlebih dahulu. Jadi kata saran yang ketiga itu menggunakan kata alangkah lebih baiknya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik ya. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi peserta didik di SDN nomor 6860 Benteng Selatan ya, agar selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Pada suatu hari ada salah satu teman yang membuat sampah ya, bukan pada tempatnya di dalam kelas. Bagaimana kondisi kelas tersebut? Ya, maka jawabannya kelas menjadi jika menemukan atau ada temannya yang membuang sampah di dalam kelas, ya, membuang sembarangan, tidak membuang pada tempatnya, maka kelas itu akan terlihat kotor. Iya. Jadi kondisi kelas akan terlihat kotor ya. Nah, sekarang apa penyebab? Ya, penyebab kelas itu kotor? Karena ya, karena ada salah seorang teman membuang sampah bukan pada tempatnya. Ya. Sekali ya. Nah, kemudian bagaimana sikapmu? Ya, bagaimana sikap kalian jika melihat ada temannya yang membuang sampah bukan pada tempatnya? Maka kalian harus mengingatkan. Ya, betul sekali ya. Harus mengingatkan. Ya, dengan cara mengingatkan. Ya. Mengingatkan agar tidak membuang sampah di sembarang tempat. Ya. Jadi buanglah sampah yang sudah disiapkan. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara
mengingatkan. Ya, bagaimana cara mengingatkan? Apa yang ingin kami katakan kepada temanmu? Ya. Yaitu ya, dengan mengatakan apa? Hah? Dengan mengatakan sebaiknya buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Jadi itu cara memberikan saran ya, kepada teman ataupun orang lain. Oke, sudah paham sampai di sini? Ya. Ya, kita akan diarahkan ya sebentar untuk membuat yang namanya proyek, yaitu pembuatan proyek pohon saran. Nah, coba bisa dilihat di atas. Jadi membuat kalimat saran dalam bentuk pohon saran. Jadi bagaimana caranya? Ya, bisa dilihat di atas. Yang pertama, gambar pohon beserta ranting pada kertas kurang. Kemudian buka amplop yang diberikan gurumu, baca dengan seksama setiap permasalahan yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, saya tampilkan setiap permasalahan yang telah diberikan gurumu dalam bentuk daun segambar ranting pohon yang telah dibuat. Ya, kemudian yang keempat, gambarlah bunga sesuai dengan yang diinginkan. Ya, kemudian tuliskan saran dari setiap permasalahan tadi pada bunga. Kelima, tempelkan bunga pada gambar ranting pohon yang telah dibuat sesuai dengan permasalahan yang tertulis pada daun. Kemudian keenam, ya, hiaslah pohon saran sedemikian sehingga sesuai dengan kreasi. Ini cara ya membuat proyek pohon saran. Ya. Kalau proyek sudah terbentuk kan, ya, jadi ini dalam pembuatan proyek ya, ini berbentuk kelompok ya, berbentuk kelompok. Ya, oke. Nah, sekarang ini tinggal langsung saja menghadap ke belakang. Ini nih, ya, fungsinya ini langsung saya menghadap ke belakang yang bergabung dengan kelompoknya. Nah, ini bisa menghadap sumber ya. Jadi ada amplop di sini, ada 3 amplop. Dan silakan masing-masing kelompok mengambil sesuai dengan nomor ya, sesuai dengan nomor ya kelompok ya. Jadi kemarin dari kelompok 1, nah kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Silakan naik, ambil ya satu orang saja. Perwakilan kelompok ya, oke. Ya. Ya. Oke. Nah, di sini juga ada ya pohon dan rantingnya ya. Pohon dan rantingnya. Ya, silakan ditempelkan pada kertas yang sudah
Siapkan. Ya, Pak. Ini kita dulu ya. Jadi siapkannya bahan namanya ya untuk mengerjakan proyek.
untuk oke. Ya. Coba. Kan, ya. Coba sebutkan nama kelompoknya ya. Dari kelompoknya. Ya, coba silakan bicara. Kami dari kelompok 1 telah melaksanakan pembuatan proyek pohon saran. Nah sekarang bacakan kalimat sarannya. Ya, apa kalimat sarannya? Ya, coba. Ya. Coba bacakan kalimat sarannya. Jangan buang sampah sembarang. Ya, oke. Beri aplaus dulu. Ya, oke, silakan duduk. Beri aplaus. Ya, kami dari kelompok berapa? Ya, kami dari kelompok 2. Setelah selesai mengerjakan proyek pohon saran. Ya. Oke, jadi silakan bacakan kalimat sarannya. Apa? Kalimat sarannya. Ulang, sekali lagi. Ya. Oke. Jadi, saja. Silakan duduk ya. Saya beri aplaus dulu. Ya, sekarang kelompok 3. Oke, silakan. Berapa? Ya, proyek pohon. Silakan bacakan sarannya, kalimat sarannya. Ya. Berdasarkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bagaimana kalian mampu menulis ya kalimat saran. Juga kita sudah membuat proyek ya, membuat proyek pohon saran. Ya, semua pandangannya kemari ya, pandangannya kemari semua. Ya. Jadi anak-anakku ya harus ya bisa menulis ya kalimat saran ya. Jadi contoh tadi kata kalimat menggunakan kalimat saran ya, yaitu dengan menggunakan kata sebaiknya tadi ya, sebaiknya, alangkah lebih baiknya, dan seharusnya ya itu. Nah sekarang saya ingin tanya kalian,
Ya. Bagaimana perasaannya pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Bagaimana? Senang? Di bagian mana pembelajaran kita hari ini yang kalian anggap menyenangkan? Di bagian apa? Di bagian pembuatan? Oke, suara. Ya. Oke, baik. Jadi berdasarkan tujuan kita ya. Jadi memang kalian harus mampu atau bisa menuliskan kalimat syarat. Selanjutnya, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, ya karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.43. Ya, di waktu kita sudah lewat ya. Oke, baik. Jadi silakan kembali tutup pertemuan kita pada hari ini. Ya, silakan pimpin doanya. Ya, silakan beri apa ya. Dengarkan semuanya. Saya ulangi.